Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang evidence-based medicine. Seperti kita sudah diskusikan kemarin bahwa langkah pertama dari proses evidence-based medicine adalah mengidentifikasi tentang pertanyaan klinis yang ingin dijawab. Kan? Nah, dalam konteks evidence-based medicine, seperti kita sudah diskusikan bahwa evidence-based medicine itu menggabungkan tidak hanya bukti ilmiah, tetapi ada 3 komponen utama yang harus dipertimbangkan, yaitu bukti ilmiah itu sendiri, yang kedua clinical expertise, yaitu Anda sebagai calon klinisi atau seorang klinisi, yang ketiga adalah patient preference atau keinginan pasien atau kenyamanan pasien. Jadi evidence-based medicine itu tidak hanya melulu bukti ilmiah gitu. Pokoknya mengagungkan bukti ilmiah itu tidak. Tetapi ketiga komponen tadi harus digabungkan. Nah, untuk langkah-langkahnya kemarin sudah saya jelaskan pada video sebelumnya bahwa tahap-tahapnya ada 5 tahap. Nah, kita sekarang mulai membahas tentang tahap pertama, yaitu bagaimana sih mengubah atau menemukan pertanyaan klinis dan kemudian kita ubah menjadi answerable clinical question yang nanti akan kita gunakan beberapa poin atau kata kunci yang sudah dihasilkan dalam tahap ini untuk kita gunakan sebagai alat pencari di database-database untuk mendapatkan bukti ilmiah yang terbaik. Nah, untuk itu kita bahas tentang bagaimana sih menemukan pertanyaan klinis yang harus dijawab, karena menentukan atau menemukan pertanyaan klinis ini sangat substansial. Anda harus aware sebetulnya pertanyaan klinis yang harus Anda jawab, yang ingin Anda jawab itu jenisnya apa dan komponennya apa saja. Nah, nanti kita akan diskusikan hal itu. Nah, tujuan dari kuliah hari ini atau materi ini adalah untuk meningkatkan awareness ya, atau ya harapannya Anda menjadi lebih sensitif mengenai beberapa permasalahan klinis ya. Nanti macam-macam permasalahan klinis itu ada banyak ya, ada minimal 4, tapi bisa dikembangkan menjadi 6 jenis pertanyaan klinis. Kemudian setelah itu kita bahas tentang bagaimana sih model PICO itu, ya PICO itu apa. Kemudian nanti ada beberapa contoh gitu ya, mengubah suatu pertanyaan klinis menjadi model PICO ya, menjadi PICO ya, untuk mengidentifikasi PICO-nya apa. PICO itu adalah suatu singkatan ya, singkatan dari patient, intervention, comparator, dan outcome. Pengetahuan ini atau skill ini sangat penting untuk Anda untuk mendapatkan nanti bukti ilmiah yang diinginkan secara lebih efisien seperti itu. Oke, kita langsung menjelaskan tentang beberapa jenis umum mengenai pertanyaan klinis. Ya, pertanyaan klinis yang sering dibahas dalam evidence-based medicine itu ada beberapa macam. Antara lain yang pertama adalah diagnosis. Diagnosis itu biasanya pertanyaan-pertanyaan ya yang sering muncul akibat adanya permasalahan klinis yang tujuannya adalah untuk memilih suatu tes diagnostik ya, tes diagnosis ya, memilih suatu alat diagnostik over alat diagnostik yang lain gitu, dan juga menginterpretasikan hasil diagnostiknya ya. Jadi Anda nanti sensitivitas, spesifisitas dan lain sebagainya Anda bisa cari di banyak literatur. Ya, tapi pada pertemuan kali ini kita hanya fokus untuk mengidentifikasi contoh permasalahan klinisnya. Kemudian yang paling umum, yang kedua adalah terapi. Terapi ini permasalahan yang paling sering muncul karena dalam menentukan suatu terapi pada suatu permasalahan atau terhadap kondisi yang dihadapi oleh seorang pasien, itu sering menimbulkan pertanyaan baik bagi klinisi maupun akademisi. Nah, oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan terapi ini banyak sekali jenisnya. Nah, biasanya secara umum tujuannya itu apa? Bagaimana sih eh, pertanyaan terapi ini biasanya tentang apa? Yaitu tentang bagaimana memilih suatu terapi yang menghasilkan manfaat daripada bahaya. Yang manfaatnya itu lebih banyak atau lebih tinggi
bahaya yang dihasilkan. Kemudian juga bagaimana memilih terapi yang worth it gitu ya, yang worth it berdasarkan effort dan juga kalau kita mempertimbangkan biayanya. Sebenarnya yang paling bawah itu nanti yang kaitannya cost untuk terapi. Kemudian yang ketiga adalah prognosis. Prognosis itu bahasa sederhananya adalah keberlanjutan penyakit. Misalnya seseorang yang sudah punya penyakit tertentu, penyakit lain lanjutannya itu apa? Nah, bahasa sederhananya seperti itu. Ya, jadi pertanyaan klinisnya ini untuk prognosis biasanya bertujuan untuk melakukan estimasi ya the clinical course ya keberlanjutan klinis atau jalur klinisnya dari suatu kondisi untuk mengantisipasi komplikasi lanjutan ya penyakit lanjutan ya jadi prognosisnya apa misalnya orang kalau sudah punya penyakit hipertensi seberapa besar sih dia kalau tidak mengkontrol kondisi hipertensinya untuk di masa depan itu mengalami stroke atau serangan jantung dan seterusnya. Atau contoh lain misalnya orang sudah punya penyakit diabetes. Nah, seberapa sering sih, seberapa besar sih resikonya kalau orang tidak mengontrol penyakit diabetesnya itu di masa depan akan mengalami gangren misalnya atau neuropati, nefropati, retinopati dan lain sebagainya. Itu beberapa contoh dasar contoh-contoh yang pertanyaan prognosis yang umum. Ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan klinis yang keempat, contoh yang lain ada atau jenisnya yang lain adalah harm atau etiologi atau penyebabnya. Nah, harm ini seperti istilah dasarnya namanya harm itu artinya bahaya ya atau mudorot gitu ya kalau kita umumnya atau kita tahu istilah lainnya. Jadi apakah sesuatu ya atau suatu hal kondisi atau obat gitu ya, bukan obat sih, kondisi gitu ya, bisa menyebabkan suatu penyakit. Ya, kalau etiologi itu kan penyebab suatu penyakit ya. Jadi mirip-mirip kalau harm itu ya pokoknya sesuatu yang mengakibatkan keburukan gitu dalam hal ini penyakit, etiologi juga sama. Nah, ini termasuk dengan bentuk-bentuk iatrogenik. Iatrogenik itu bisa karena salah diagnostik atau malpraktek dan lain sebagainya. Yaitu contoh-contoh pertanyaan klinis yang kaitannya sama harm. Kemudian kalau prevention itu biasanya pertanyaan yang digunakan untuk menanyakan bagaimana kita bisa mengurangi terjadinya penyakit misalnya seperti itu. Bagaimana memodifikasi suatu faktor risiko. Ya, jadi kalau misalnya faktor resiko itu kita modifikasi, jadi outcome dari suatu faktor resiko itu nanti bisa berkurang. Ya, contohnya apa? Contohnya kalau misalnya kita melakukan sadari ya, periksa payudara sendiri pada wanita usia subur umur 30 sampai 60 tahun. Itu kalau ada yang rajin melakukan sadari, nanti resiko bisa mengalami kematian akibat kanker payudara mana yang lebih rendah, misalnya seperti itu. Jadi kita mau melihat di dalam aspek prevention-nya itu seberapa efektif sih sadari ini seperti itu. Jadi pencegahan penyakit seperti itu. Ya. Kemudian pertanyaan klinis yang lain contohnya yang ada kaitannya dengan biaya. Misalnya apa? Jenis atau alternatif mana yang paling cost efektif misalnya seperti itu. Tidak melulu obat tetapi bisa juga seperti tadi prevention kalau melibatkan biaya ya berarti bisa masuk dalam clinical question yang mempertimbangkan biaya seperti itu. Ya, jadi ini adalah beberapa jenis pertanyaan klinis yang dinilai atau yang biasa muncul dalam pembahasan evidence based medicine. Ya, oleh karena itu nanti kita harus bisa mengidentifikasi ini sehingga nanti ketika muncul kita sudah terbiasa dan bisa mengidentifikasi pertanyaan jenis apa itu tadi seperti itu. Oke, sekarang kita masuk contohnya satu persatu. Sekarang kita lihat contoh pertanyaan klinis yang diagnostik. Ini ada suatu kasus. Saya ambil dari PubMed ya NCBI. Anda bisa mengakses pada artikelnya langsung sehingga nanti bisa mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif. Nah, di sini
adalah contoh kasus yang nanti akan bisa ya jadi suatu kondisi atau kasus atau ya misalnya klinisi sedang praktek itu kan sering mendapatkan permasalahan sehingga nanti bisa untuk apa namanya dirubah menjadi suatu pertanyaan klinis. Dalam hal ini adalah diagnostic question. Misalnya seperti ini, seorang wanita umur 60 tahun dengan histori removal polip yang melalui kolonoskopi 3 tahun yang lalu. Nah, sekarang dia akan menjalani pemeriksaan ulang. Seperti kita ketahui, kolonoskopi itu kan melihat bagian kolon ya dari lubang anus seperti itu. Nah, itu kan tidak nyaman ya. Banyak orang yang tidak mau gitu ya karena ya itu secara fisik pemeriksaannya tidak nyaman. Apalagi kalau di luar negeri ya biasanya pemeriksaan fisik itu jarang sekali yang menggunakan sedatif. Jadi pasien benar-benar merasakan apa yang masuk ke dalam tubuhnya seperti itu ya. Kalau di Indonesia relatif lebih dimudahkan ya, dimanjakan gitu pasiennya. Biasanya kalau pemeriksaan itu kadang diberi sedatif, analgetik gitu, sehingga nyeri dan lain sebagainya itu bisa sangat berkurang. Seperti itu. Nah, kalau di sana itu jarang gitu ya. Karena ya itu kaitannya sama biaya lagi dan pasien di sana juga relatif lebih tangguh seperti itu ya. Oke. Kemudian pasien tersebut wanita umur 60 tahun itu tadi dia tertarik untuk mendapatkan atau menggunakan CT scan. Kalau CT scan kan dari luar ya, cuma di-scan seperti itu. Nah, untuk yang katanya CT scan itu juga bisa untuk melihat bagian kolonnya. Ya, karena masalah yang dihadapi oleh pasien usia 60 tahun ini adalah kalau CT scan katanya penggunaan sedatifnya lebih mudah gitu. Atau lebih rendah. Nah, sehingga padahal dia punya problem beberapa antara lain nausea dan vomit ya, mual dan muntah setelah menggunakan sedatif. Ya pada saat kolonoskopi dia yang terakhir. Karena dia mungkin sudah tua jadi diberi sedatif seperti itu. Nah, ternyata dia nggak nyaman gitu, sehingga dia ingin bertanya kepada Anda sebagai seorang klinisi, kalau pakai CT scan gimana? Seperti itu. Ya, mana yang lebih baik gitu. Nah, oleh karena itu dari kasus ini kita bisa menganggap bahwa pertanyaan yang dihadapi klinisi tersebut adalah pertanyaan tentang diagnostik tes. Diagnostik tes mana yang lebih baik gitu ya daripada diagnostik tes yang lain ya. Nah, dari sini kita akan mencoba merubah kasus ini menjadi PICO model. Ya, PICO model itu kan kita harus mengidentifikasi P pasiennya siapa, I intervention utamanya apa yang ditanyakan, C komparatornya apa. Komparator itu adalah pembanding atau bahasa sederhananya ya sesuatu yang dibandingkan yang mana itu sudah digunakan secara rutin. Ya, nah kemudian outcome-nya apa? Ya, seperti itu. Nah, mungkin Anda bisa menghentikan atau pause dulu sebelum ke slide berikutnya. Anda pikirkan dulu kira-kira P-nya siapa, I-nya yang mana, comparator-nya yang mana, dan outcome-nya yang mana. Nah, kalau Anda sudah mempunyai jawaban sendiri, Anda bisa menuliskan dulu di kertas, nanti bisa dicocokkan benar apa tidak di slide berikutnya. Karena poin ini penting Anda untuk melatih diri Anda sendiri sehingga akan meningkatkan tadi tujuan yang pertama dalam kuliah ini adalah meningkatkan awareness. Jadi Anda punya skill baru mengidentifikasi per poin-poin penting dari suatu kasus seperti itu. Nah, skill ini penting untuk Anda menjadi mahasiswa farmasi ke depannya seperti itu. Anda bisa memau sekarang dan Anda bisa lanjutkan ketika Anda sudah punya jawaban sendiri dan Anda bisa mencocokkan nanti betul atau tidak. Oke, kita lihat bagaimana sebetulnya model PICO yang bisa dihasilkan dari pertanyaan klinis ini. Ya, kalau kita lihat P-nya itu adalah pasien yang membutuhkan surveillance kolonoskopi. Ya, jadi pasien itu pasien yang akan menjalani kolonoskopi karena dia tidak menderita apapun ya, dia hanya perlu, bukan ingin ya, dia hanya perlu menjalani pemeriksaan bagian kolon karena takutnya ada polip lagi seperti itu.
Nah, interventionnya apa? Interventionnya adalah CT scan. Kenapa kok CT scan? Karena ini adalah hal yang baru, ya kan? Jadi pasien sudah menjalani kolonoskopi, dia ingin sesuatu hal yang baru. Apakah CT scan itu lebih baik apa tidak? Seperti itu. Nah, comparatornya apa? Comparisonnya adalah traditional colonoscopy, ya, atau kolonoskopi itu sendiri. Ya. Jadi kalau CT scan dibandingkan dengan kolonoskopi, mana yang lebih baik dalam outcome-nya apa? Outcome-nya adalah dalam mendeteksi polip di bagian kolon. Seperti itu. Nah, Anda kalau belum paham bisa cari polip itu apa, polip di bagian kolon itu apa, dan untuk pembelajaran lebih lanjut, meningkatkan kapasitas klinis Anda bisa membaca itu di Google atau website-website terkait. Seperti itu. Nah, itu adalah contoh model PICO untuk diagnostic question. Seperti itu. Oke, kita lanjut yang kedua mengenai therapy question. Ini adalah contoh penyakit yang sangat banyak sekali contohnya karena ketika memilih suatu terapi itu pasti ada alternatifnya. Ya, oke, kita lihat kasusnya. Robert adalah 16 tahun, pemuda 16 tahun ya, yang menderita major depressive disorder (MDD). Ya, dia sekarang menerima cognitive behavioral therapy (CBT) dan dia ingin tahu apakah memberikan pengobatan psikiatrik misalnya SSRI yaitu Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Anda bisa ngecek contoh obat ini apa saja ya dan efek farmakologisnya apa untuk kaitannya dengan MDD tadi ya. Major Depressive Disorder atau pasien depresi seperti itu. Nah, dia ingin tahu apa kalau terapinya itu ditambah dengan obat gitu ya. Kalau sekarang kan masih kognitif behavioral therapy. Kalau ditambah obat, apakah akan memperbaiki outcome-nya? Ya. Oke, sekali lagi sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, Anda bisa pause dulu sebentar. Anda bisa identifikasi P-nya siapa, I-nya interventionnya apa, comparator-nya apa, dan outcome-nya apa. Sebelum Anda lanjutkan ke slide berikutnya untuk melihat hasilnya. Oke, hasilnya adalah untuk pasiennya itu adalah adolescents ya, umurnya tadi masih 16-18 ya, dan pasien yang menderita MDD atau depresi gitu ya. Nah, interventionnya apa? Nah, ini yang menarik ya. Anda jangan salah di sini. Jangan sampai Anda hanya memilih pengobatan farmakologi aja, menambahkan SSRI. Ya, padahal di situ yang ditanyakan adalah bukan mengganti CBT, Cognitive Behavioral Therapy, tetapi menambahkan. Beda ya. Jadi nanti Anda harus aware apakah dia memilih suatu obat dengan terapi lain atau mengkombinasikan dengan CBT dibandingkan dengan comparison-nya adalah CBT alone ya. Jadi Anda harus bisa ini membedakan apakah dia itu SSRI saja sebagai intervention atau SSRI plus cognitive behavioral therapy sebagai intervention. Nah, itu beda. Ya, karena nanti beda. Berarti kan kalau SSRI saja itu artinya mengganti CBT. Tapi kalau SSRI and CBTs itu artinya menambahkan SSRI menambahkan pada terapi CBT yang saat ini sedang dijalankan seperti itu. Nah, comparison-nya apa? Comparison-nya adalah CBT alone. Seperti perlu kita ingat bahwa comparison ini adalah sesuatu yang sudah digunakan atau sudah ada atau standard of care biasanya seperti itu. Nah, saat ini terjadi apa? Nah, outcome-nya apa? Improve treatment. Nah, improve treatment ini itu apa ya? Luas ya, sifatnya luas. Improve treatment ini sifatnya luas karena nah, kesembuhannya apa? Apa yang dimaksud dengan kesembuhan dari MDD? Nah, apakah serangannya yang berkurang, apakah sembuh total, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa sangat bervariasi. Tapi dalam hal ini yang penting kita mengidentifikasi dulu ya pertanyaan klinisnya itu kalau dibikin model PICO-nya jadi seperti apa. Oke, itu contoh untuk yang terapi. Sekarang kita lanjut untuk contoh yang prognosis. Ya, prognosis seperti saya sudah sampaikan sebelumnya, yaitu adalah apa sih penyakit lanjutannya, ya keparahan atau komplikasi apa yang akan yang mungkin dihadapi oleh seorang pasien yang sudah mempunyai kondisi penyakit tertentu. Oke.
kasusnya seperti ini. Anda melihat 70 tahun, laki-laki 70 tahun di klinik Anda selama 3 bulan setelah dia terakhir ya 3 bulan yang lalu di-discharge atau pulang dari rumah sakit karena ischemic stroke. Ya, jadi kondisinya dia pernah mengalami stroke ischemic. Umurnya 70 tahun laki-laki. Saat ini dalam kondisinya dia mengalami sinus rhythm ya, dan juga memiliki residual left-sided weakness. Jadi masih lumpuh atau ya susah bergerak di bagian kiri, tapi yang lainnya baik-baik saja. Saat ini dia menggunakan pengobatan ASA. ASA itu silahkan di search, ASA itu apa, kaitannya dengan ya ischemic stroke ya, pengobatan pasien dengan ischemic stroke. Dan dia tidak mempunyai alergi. Dia, sebagai pasien yang seorang berpendidikan, melihat suatu artikel bacaannya di websitenya BMJ, British Medical Journal. Ya, pasiennya keren ini ya, sehingga bacaannya di jurnal British Medical Journal. Nah, pasien itu membaca bahwa resiko mengalami seizure itu apa, nanti dicari pengertiannya untuk Anda belajar secara mandiri. Ya, jadi resiko mengalami seizure setelah seorang mengalami stroke itu ada resiko ya. Jadi pasien yang sudah mempunyai riwayat stroke itu bisa mengalami seizure. Dan pasien tersebut concern gitu, wah jangan-jangan saya nanti bisa mengalami seizure ini gitu. Nah, dia bertanya kepada Anda, seberapa besar sih proporsi resiko seorang yang mempunyai atau yang pernah mengalami stroke ischemic itu akan mengalami seizure. Nah, artinya dia menanyakan keberlanjutan dari suatu kondisi stroke itu salah satunya adalah seizure ini. Nah, oleh karena itu, Anda dari kondisi ini, pertanyaan klinis ini, Anda perlu mengubah menjadi PICO model sebelum Anda nanti akan mencari bukti ilmiah yang menjawab permasalahan ini. Ya, seberapa besar risikonya? Pertanyaannya kan itu. Oke, seperti yang tadi, sebelum Anda ke slide berikutnya, silahkan dikerjakan dulu P-nya apa, I-nya apa, C-nya apa, O-nya apa. Seperti itu. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan penjelasan secara lebih komprehensif, kasus ini saya ambil dari ebm./strip-tools dan seterusnya, websitenya di situ Anda bisa lihat penjelasan secara komprehensif. Tapi pada tahap ini, kita akan belajar mengidentifikasi prognosis question-nya itu menjadi seperti apa komponen PICO-nya. Oke, kita lanjutkan. Beginilah hasilnya. Oke, pasiennya adalah pasien dengan usia laki-laki ya, usia 70 tahun. Intervention-nya apa? Nah, kita kan ingin membandingkan sesuatu yang dalam hal ini kita ingin menanyakan. Pertanyaan utamanya apa sih? Yaitu adalah history of stroke. Ya kan? History of stroke. Ya, jadi seberapa pasien yang punya riwayat stroke itu kalau dibandingkan orang yang tidak pernah mengalami stroke, itu outcome-nya itu adalah resiko ya, peningkatan resiko untuk mengalami seizure. Ya, seizure-nya itu proporsi atau resikonya seberapa besar kalau orang yang sudah punya stroke dibandingkan kalau yang tidak punya stroke. Oke. Jadi itu adalah prognosis question-nya. Jadi kita mengubah tadi ya pertanyaan atau kasus itu menjadi suatu PICO model ini. Nah, dalam hal ini comparison-nya kalau Anda lihat comparison-nya kan tidak ada ya, kondisi yang tidak ada atau non, atau kalau kita mungkin pernah dengar placebo gitu ya. Kalau dalam obat ya, tapi kalau dalam prognosis ya antara orang yang punya faktor risiko atau punya penyakit, kondisi penyakit dibandingkan dengan orang yang tidak punya kondisi penyakit. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk jenis pertanyaan klinis yang lain, yaitu tentang harm atau etiology question. Contoh kasus ini saya ambil dari flinders.libguides.com. Anda bisa melihat ke situ beserta penjelasannya. Contoh-contoh kasus tentang harm yang lain Anda bisa lihat di ebmtools.net dan seterusnya. Anda bisa lihat di situ, nanti Anda bisa belajar kasus-kasus yang lain. Oke, contoh kasusnya seperti apa? Sally, seorang wanita 18 tahun, baru saja didiagnosis
mengalami deleterious mutation of breast cancer susceptible gene 1 atau BRCA breast BRCA1 itu ya. Jadi ada mutasi delesi ya, jadi ada gennya yang hilang sehingga mengalami mutasi yang dari ini breast cancer gennya. She has recently, dia baru saja menggunakan kontrasepsi oral dan dia menanyakan kepada Anda sebagai klinisi, apakah penggunaan oral kontraseptif ini akan meningkatkan resiko mengalami kanker payudara yang lebih cepat ya. Jadi onsetnya seberapa cepat sih orang kalau misalnya pakai oral kontraseptif, kondisi BRCA-nya mutasi itu seberapa cepat dia nanti akan mengalami kanker payudara. Nah, apakah kemudian karena mungkin nanti hasilnya bisa lebih cepat secara signifikan, apakah dia perlu mengganti alat kontrasepsinya yang lain? Karena ini dia ingin baru saja menggunakan hormonal ya, oral kontraseptif. Nah, apakah dia perlu menggunakan kontrasepsi yang lain? Kan seperti itu. Nah, sama seperti yang lain, silahkan dikerjakan dulu P-nya apa, I-nya apa, C-nya apa, O-nya apa, kemudian Anda cocokkan dengan jawaban pada slide berikutnya. Beginilah hasilnya. Nah, untuk pertanyaan mengenai harm atau etiologi atau penyebab penyakit, ya, pikonya menjadi seperti ini. Ya, dalam hal ini kita ingin melihat apakah oral kontraseptif itu akan meningkatkan onset dari kanker payudara. Nah, pasiennya siapa? Adalah pasien yang wanita muda yang mempunyai mutasi gen BRCA1. Seperti itu. Nah, intervensinya apa? Kita ingin membandingkan kalau pasien dengan BRCA1 yang pakai kontraseptif dengan pasien dengan mutasi BRCA1 yang tanpa kontraseptif, itu akan meningkatkan outcome seberapa cepat dia akan mengalami kanker payudara. Seperti itu. Ya, jadi P-nya adalah young female, wanita muda yang mengalami mutasi gen BRCA1. Intervensinya adalah tanpa oral kontrasepsi. Kemudian comparison-nya adalah oral kontraseptif, no oral kontraseptif atau tidak pakai kontrasepsi oral atau bentuk kontrasepsi yang lain, mana yang lebih baik seperti itu. Dan outcome-nya adalah onset-nya. Ya, seberapa cepat dia akan mengalami kanker payudara. Nah, itu contoh dari pertanyaan yang kaitannya dengan harm. Oke, itu beberapa contoh. Nah, kita akan lihat ke jenis pertanyaan klinis yang lain, yaitu prevention. Nah, dalam hal ini saya akan skip untuk bagian ini karena apa? Sama dengan treatment. Karena kan sama-sama untuk memberikan treatment. Tetapi outcome-nya adalah seberapa besar pengurangan risikonya. Ya, jadi kalau treatment tadi kesembuhan, kalau prevention ini kan seberapa besar pencegahan yang bisa dihasilkan seperti itu. Jadi pikonya prinsipnya sama seperti itu. Nah, kalau yang cost gimana? Cost effective question juga sama dengan pertanyaan yang treatment, tetapi outcome-nya juga yang berbeda. Yaitu yang berbeda adalah outcome-nya mana yang lebih cost effective gitu ya. Nah, kalau ingin tahu tentang apa itu cost effectiveness, mana yang lebih cost efektif, Anda bisa pelajari tentang farmakoekonomi. Anda bisa melihat di video yang lain. Oke, jadi kalau kita lihat dari 6 jenis pertanyaan klinis tadi yang di awal, sebetulnya 4 pertanyaan klinis utama yang perlu Anda kuasai. Untuk yang lain, insya Allah bisa mengikuti. Ya, yang penting di sini Anda silahkan melihat beberapa kasus tadi atau kasus yang lain, Anda coba latih diri Anda sendiri untuk bisa mengidentifikasi PICO modelnya. Pasiennya siapa, interventionnya apa, comparator yang saat ini digunakan apa, dan outcome-nya apa. Nah, skill itulah yang saya harap Anda bisa kuasai, Anda miliki, sehingga ketika nanti Anda sudah selesai mempelajari evidence-based medicine, Anda belajar tentang mata kuliah yang lain, farmakoterapi, pelayanan farmasian, farmasi klinik, dan lain sebagainya, itu akan jauh lebih mudah karena Anda di mindset Anda sudah terlatih untuk mengidentifikasi pertanyaan klinis itu seperti apa. Nah, begitulah untuk
pembahasan tentang bagaimana sih mengidentifikasi permasalahan klinis dan mengubahnya menjadi psikomodel itu hari ini insya Allah sudah cukup. Silahkan kalau ada pertanyaan dan diskusi kita lanjutkan dengan platform yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.